Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Saya percaya bahwa pada hari ini, Jumat 25 Juni 2021, kita ada sebagaimana ada karena hanya anugerah daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu pemirsa yang Tuhan Yesus berkati, sebelum kita melangkah jauh pada hari ini, sepanjang hari ini, di dalam aktivitas kita, saya mengajak mari Bapak Ibu, kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau berserah, memohon belas kasihan Tuhan, tuntunan Tuhan, agar apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan Yesus buat berhasil. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 12 ayat 7. Kitab Mazmur pasal 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur pasal 12 ayat 7. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar kembali dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 1, 2 dan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 1, 2, dan 10. Kristus datang ke dunia bukan agar manusia sekedar hidup berkecukupan secara jasmani, namun agar mereka hidup berkelimpahan dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab Perjanjian Baru, ada 2 kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai hidup. Yang pertama yaitu bios, yang artinya hidup alamiah. Dari bios inilah kata biologi, bioskop, dan biografi berasal. Yang kedua adalah zoe. Kata ini mengandung makna yaitu hidup yang tidak sekadar hidup secara alamiah, namun hidup yang penuh dengan makna. Agar kita mengalami hidup yang penuh dengan makna, itulah Yesus Kristus telah datang ke dunia. Pemirsa,
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan dari kedatangan Kristus ke dunia ini dicatat di dalam Yohanes pasal 10. Di situ ditulis bahwa ia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai dalam segala kelimpahan." Kata hidup yang Yesus gunakan di situ adalah zoe dan bukan bios. Dengan demikian, ia menjelaskan tujuan kedatangannya ke dunia bukanlah sekadar agar manusia hidup berkecupan secara bios atau hidup jasmani, namun lebih lagi yaitu agar manusia mempunyai zoe, yaitu kehidupan yang penuh dengan makna, bahkan memilikinya dalam segala kelimpahannya. Itulah kehidupan yang abadi dan bahagia, yang lebih dari sekadar hidup berlimpah dengan harta. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bahagia sekali sebab begitu mulianya tujuan daripada Yesus hadir di muka bumi ini juga. Selain memberikan kehidupan yang kekal, Tuhan juga mau supaya hidup kita itu memiliki makna. Artinya bahwa hidup kita benar-benar bermakna, bukan sekedar hidup. Tetapi yang sering kali disayangkan, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sendiri tidak menghargai kehidupan kita. Kalau kita sendiri menghargai kehidupan kita, maka berarti kita tahu siapa pemilik hidup kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kalau kita memahami akan hal ini, maka kita akan menghormati Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan menghargai apa yang Ia mau, yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Artinya bahwa kita tahu bahwa hidup kita ini bernilai, hidup kita ini bermakna, maka kita tidak akan membuka celah untuk hidup di dalam dosa. Apa artinya? Saudara, tentu seringkali kita bilang bahwa kita ini hidup, manusia hidup yang harus kudus dan sebagainya. Kita terlibat dalam pelayanan, kita menasihati orang, kita menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau kita buka celah untuk dosa, apa artinya? Kalau kita yang izinkan hidup kita ini masuk di dalam dosa, apa artinya? Terbukti kita seringkali berjanji, kita nggak bisa menepati janji, ya kita terlalu cepat berkata-kata yang muluk-muluk, tapi kita tidak bisa bertanggung jawab dengan perkataan-perkataan kita. Kita hanya bisa berjanji untuk menyenangkan hati orang, tapi kita menyakitkan hati Tuhan. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat hidup kita tidak bermakna. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tapi Tuhan mau supaya setiap kita yang diberkati olehnya hidup sungguh-sungguh bermakna, sehingga kemuliaan Tuhan nampak dari setiap kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita belajar bagaimana Yesus datang memberikan hidup yang sesungguhnya. Jelas di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Tuhan datang memberi hidup, sedangkan pencuri datang untuk membinasakan. Nah, oleh sebab itu, hidup kita yang bermakna, jangan kita yang binasakan. Lalu kita seringkali mempersalahkan iblis. Padahal, kalau kita mau menyadari, kita sebabnya. Nah, oleh sebab itu, pagi hari ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mengerti yang sesungguhnya apa yang Tuhan mau, maka sepatutnya kita harus hidup bermakna dengan hidup menghormati, menghargai firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik. Kami mengucap syukur karena Engkau rela menyerahkan nyawa bagi umat-Mu yang berdosa. Engkau mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib,
supaya kami dibebaskan dari kebinasaan. Di dalam kasih-Mu, Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang penuh dengan makna dan bahagia. Di dalam anugerah-Mu itu kami hidup dengan tujuan yang baru, yaitu dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang menyenangkan hati-Mu. Sehingga dengan demikian, dimanapun diri kami berada, kami hidup sebagai saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, mengawali hari ini, kembali kami berterima kasih kepadamu untuk kasih setia-Mu yang tidak terbatas, yang telah dan senantiasa kami alami di dalam hidup kami. Dengan berharap kepada kasih setia-Mu itu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan sertailah diri kami di sepanjang hari ini dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Tuntunan-Mu memungkinkan diri kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Penyertaan-Mu menyanggupkan diri kami untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari kesanggupan kami. Kepadamu, ya Tuhan Yesus, kami berharap. Tuhan, hamba terus berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Hamba mohon kasih Tuhan menuntun kami, membimbing kami. Ampuni dosa dan salah kami, sebab seringkali kami tidak menghargai hidup kami ini. Kami tidak bisa hidup menjadi hidup yang bermakna, tapi kami hidup yang berlawanan dengan Engkau. Oleh sebab itu ampuni kami. Biarlah pagi hari ini kembali kebenaran firman-Mu menuntun kami kepada kebenaran-Mu, sehingga kami boleh hidup bermakna bagi hormat kemuliaan-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mohon belas kasihan-Mu. Hamba minta roh pertobatan turun sungguh nyata di dalam wilayah Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Roh pertobatan turun untuk setiap orang yang menginjak kaki di wilayah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa biar setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng ini untuk hidup bermakna dan mempermuliakan Engkau senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba juga berdoa untuk semua pemirsa, untuk semua hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku yang hadir bersama dengan hamba pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu, Pak Ronald Peters, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang prima kepadanya. Berikan hikmat marifat senantiasa kepadanya. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh bermakna. Hidupnya mempermuliakan Engkau. Hidupnya menjadi panutan, menjadi teladan bagi istri, anak-anak, dan banyak orang. Sehingga nama Tuhan senantiasa disanjung tinggi dari kehidupannya. Biar Tuhan terus yang memperlengkapi. Segala sesuatu yang dibutuhkannya, Tuhan sediakan yang terbaik kepadanya. Sebab Bapa Yesus Kristus, Engkau adalah gembalanya. Engkau adalah gembala agung bagi kehidupan hamba-Mu Pak Ronald. Biarlah Tuhan, nama-Mu selalu dipuji. Tuhan memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya. Nama Tuhan disanjung tinggi. Dalam nama Yesus, berkat Bapak Abraham, Ishak, dan Israel turun melimpah atas seluruh kehidupannya dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Yulnatan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang setia ini, yang taat. Tuhan berkati dia dengan kesehatan yang terbaik. Biar hidupnya terus juga boleh menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi teladan. Hidupnya bermakna bagi keluarga besarnya, bagi anak-anak, cucu-cucunya. Tuhan, bahkan bagi banyak orang. Biarlah hamba-Mu diberkati dalam nama Yesus. Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah-limpah dalam hati dan pikiran hamba-Mu Ibu Yulianatan.
Diberkatilah apa yang dikerjakannya dengan kedua tangannya, dan Tuhan buat berhasil. Sekali lagi hamba berdoa, Tuhan, biar hamba-Mu ini hidup penuh dengan makna bagi hormat kemuliaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Diana Etes, hamba-Mu yang berada di Sorong. Tuhan memberkati, berikan hikmat, berikan kekuatan, roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya, supaya hidup daripada hamba-Mu Ibu Diana Etes mempermuliakan Engkau, ya Allah, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, pakai hidup Ibu Etes ini untuk mempermuliakan Engkau senantiasa, ya Allah, dimanapun dia berada. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaannya, memberkati pelayanannya, memberkati suaminya, memberkati kedua anaknya, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan rumah tangga ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gembala, dimanapun mereka melayani. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua pelayanan-pelayanan yang hamba-hamba-Mu lakukan. Biarlah apa yang mereka lakukan semua tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Biarlah setiap para pendeta, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat boleh berdiri di atas kebenaran, sehingga hidup daripada hamba-hamba-Mu ini adalah hidup yang bermakna untuk mempermuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami taat setia, kami tunduk kepada kebenaran firman-Mu, dan Engkau yang ditinggikan lebih dari segala berkat yang kami peroleh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan Ibu kekasih Leni Patandean ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini. Biarlah kekuatan Tuhan menyertai kehidupannya. Tuhan, terima kasih sebab Tuhan memberkati kesehatannya yang terbaik. Tuhan sudah memulihkan seluruh kesehatannya. Oleh sebab itu Tuhan juga memberkati pertumbuhan daripada anak-anaknya. Ya Tuhan, memberkati Ikel bersama dengan adiknya dan juga suaminya Pak Yan. Tuhan memberkati rumah tangga ini. Biar hidup rumah tangga ini selalu mempermuliakan Engkau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati Ibu Desi Waisiri ke dalam tangan-Mu. Hamba mohon kasih Tuhan menuntun, membimbing, menjamahnya. Kalau dalam keadaan sakit tubuh saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, hamba mohon kuasa darah anak domba Allah turun menjamah seluruh tubuh daripada Ibu Desi Waisiri saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap penyakit yang mengganggu kehidupan jasmani daripada Ibu Desi Waisiri dalam bentuk apapun, hamba ikat dan hamba cabut keluar. Hamba putuskan dari kehidupan Ibu Desi Waisiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan Tuhan turun baginya saat ini. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua makan minum obat yang dikonsumsinya. Tuhan kuduskan dan jauhkan dari kesalahan-kesalahan manusia. Diberkatilah engkau sekarang kembali seperti janji firman Tuhan. Kekuatan Tuhan turun menjamah Ibu Desi Waisiri. Kesembuhan terjadi baginya sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Ibu Melan Makalo. Tuhan memberkati pribadinya. Berikan roh takut akan Tuhan sehingga hidupnya menjadi hidup yang bermakna, bukan menjadi hidup yang sia-sia. Sebab Tuhan Engkau sudah membayar dia di atas kayu salib dengan darah-Mu yang mahal. Tuhan ajar Ibu Melan Makalo untuk menghormati, untuk menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga dia juga menghargai kehidupannya. Dia boleh bangkit, meninggalkan masa lalu,
dan melihat ke depan apa yang Tuhan sediakan yang terbaik untuk hidupnya. Tuhan memberkatinya, memberkati anaknya Rafa, memberkati pekerjaan-pekerjaannya, memberkati pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Rida Tarudatu ke dalam tanganmu. Tuhan, Engkau yang sudah memanggil dia sejak dalam kandungan ibunya. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang menjadi rencana rancanganmu di dalam kehidupan daripada Ibu Rida Tarudatu tidak bisa batal. Sebab itu Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini membuat hambamu Ibu Rida Tarudatu semakin hidup yang bermakna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kemuliaan Tuhan terpancar dari kehidupannya. Biar Ibu Rida boleh menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi panutan bagi keluarga rumah tangganya, bagi anak cucunya, bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Biar berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel turun melimpah atas seluruh kehidupan, pekerjaan dan pelayanannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hambamu untuk terus bisa menyatakan kebenaran, untuk terus menjadi bermakna bagi hormat kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, hamba juga berdoa memberkati Ibu Lani yang berada di Sorong hari ini. Tuhan terus menjamah dia, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepadanya. Biar Tuhan, dia juga boleh hidup bermakna, menjadi contoh teladan panutan bagi anak cucunya dan bagi banyak orang di sekitarnya. Biar Tuhan memberkati dia dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan menjaga dan melindungi dia serta seluruh keluarga yang berada di Sorong. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kasih setiamu yang Kau nyatakan terus kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa dimanapun berada, yang ambil bagian pada pagi hari ini ataupun yang menonton kembali, sekali lagi saya ingatkan, mari Bapak Ibu, jadilah hidup yang bermakna. Sebab Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, menebus dosa dan semua kejahatan kita dengan tujuan supaya hidup kita bermakna, bukan hidup yang sia-sia, bukan hidup yang tidak artinya, tapi hidup yang bermakna. Tuhan memberkati juga Ibu Yulianatan dan keluarga spesial, di mana pada pagi hari ini rencana untuk kembali ke Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yulianatan dan keluarganya, anak-anak cucunya diberkati dalam perjalanan. Dengan selamat Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan membimbing, Tuhan lindungi selama dalam perjalanan di atas kapal. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, jauhkan dari orang-orang jahat dan pekerjaan si jahat. Sehingga Ibu Yulianatan boleh tiba di tempat tujuan dengan baik, dengan selamat, dan terus menjadi contoh, menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih Tuhan menyertai Ibu Yulianatan dan keluarga. Kesehatan terbaik Tuhan berikan kepada Ibu Yulianatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita. Pesan saya terakhir, sudahkah Anda hidup bermakna? Kalau belum, kenapa? Kapan saudara mau mulai? Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupan kita selalu. Shalom, salam MDC.